Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada. Di sini saya Andrian Sarasidin, merupakan mahasiswa UT jurusan Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sedang melaksanakan perkuliahan saya di semester 3 ini. Saya sedikit akan menerangkan tugas terkait dengan mata kuliah logika, yang dimana saya akan menerangkan berkenan dengan term dan juga logika falasi beserta contoh-contohnya. Sedikit memberikan penerangan terkait dengan apa itu term. Term dalam logika adalah bagian dasar suatu pernyataan atau proporsi. Term digunakan untuk menunjukkan suatu objek atau suatu konsep atau sebuah kelompok objek yang menjadi bahan pembicaraan. Term bisa berupa kata ataupun frasa seperti kata mahasiswa, pemerintah, atau keadilan. Term penting karena ia menjadi unsur utama dalam membentuk kesimpulan logis dalam penalaran. Sedikit saya akan memberikan 3 macam term dan contohnya ya. Pertama, term tunggal atau term individu. Term ini menunjukkan pada suatu objek tertentu seperti halnya Presiden Republik Indonesia. Ini menunjukkan pada suatu individu, misalnya Presiden Prabowo Subianto, seperti itu. Lalu kedua, term umum atau term atau generik ya. Term ini merupakan term yang mencakup sekelompok objek. Seperti halnya contohnya itu mahasiswa. Mahasiswa ini merujuk pada semua orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Lalu ketiga adalah term kolektif. Term ini menunjukkan pada suatu keseluruhan sebagai suatu kesatuan. Seperti halnya tim nasional sepak bola Indonesia. Meskipun terdiri dari banyak orang, namun term ini dianggap sebuah kesatuan. Lalu saya akan menerangkan tentang logika falasi. Apa itu logika falasi? Logika falasi atau sesat pikir adalah kesalahan dalam proses berpikir atau penalaran yang tampaknya logis tetapi sebenarnya keliru. Falasi dapat menyebabkan kita membuat kesimpulan yang salah atau tidak valid atau tidak tepat ya, dan sering digunakan dalam debat untuk memanipulasi lawan bicara atau pembaca. Logika falasi biasanya muncul karena apa? Karena adanya unsur emosi atau asumsi tanpa dasar atau argumen yang menyimpang dari pokok persoalan di sebuah komunikasi ya, seperti itu, atau di sebuah kegiatan perdebatan, sehingga menimbulkan logika falasi atau sesat pikir. Saya akan memberikan contoh apa itu yang menjadi contoh logika falasi atau kekeliruan dalam berpikir atau menalar yang tampaknya logis sesungguhnya tapi sesungguhnya salah gitu ya. Contohnya ini terjadi saat seorang menyerang pribadi lawan contohnya yaitu ad hominem ya. Salah satu contoh falasi yaitu ad hominem. Contohnya ini apa itu ad hominem? Ad hominem ini terjadi saat seorang menyerang pribadi lawan bicara bukan argumentasi dari yang dibicarakan. Seperti halnya ketika perdebatan antara Rocky Gerung dan juga salah satu pembicara di sebuah televisi. Beliau bukan menyerang Rocky Gerungnya, malah mengajak berantem. Kan pernah ada ya kasus seperti itu ya. Atau seperti halnya pernyataan ketika dalam sebuah perdebatan antara dua orang, yang satu adalah seseorang yang memberikan
kritikan terhadap sesuatu yang terkait dengan pendidikan. Satu lagi adalah orang yang mengkritik, orang yang memberikan ide kritis terhadap pendidikan dengan melontarkan argumen, kamu tidak boleh bicara soal pendidikan, kamu saja tidak tamat sekolah, kamu saja tidak tamat sekolah. Jadi pernyataan tersebut merupakan salah satu contoh falasi ad hominem yang menjadi logical fallacy atau cacat logika yang menyerang pribadi lawan bicara, bukan argumen yang dibicarakan lawan bicaranya. Lalu bagaimana cara menghindari logika falasi ini? Ada beberapa poin yang bisa menjadi membantu kita bagaimana kita menghindari logical fallacy ini. Yang pertama, perlunya paham jenis sesat pikir agar bisa mengenalinya. Yang kedua, fokus pada argumen, bukan menyerang pribadi lawannya. Yang ketiga, gunakan bukti atau data yang valid dalam memberikan sebuah argumentasi. Lalu yang keempat adalah mengevaluasi kembali argumen sebelum menyampaikan. Demikian konten yang bisa saya sampaikan atas tugas yang diberikan oleh dosen ilmu komunikasi mata kuliah logika saat ini. Terima kasih atas atensinya. Saya Andrian Salasidin dengan NIM 0534644672 menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.